Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cuti Zarman dengan NIM 22010710003 dari kelas 2A di 3 akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Nah, untuk penghimpunan dana di bank syariah bisa dalam bentuk simpanan yang berdasarkan prinsip syariah. Dapat juga disebut sebagai yang pertama yaitu giro berdasarkan prinsip al-wadiah, yang kedua tabungan berdasarkan prinsip al-wadiah atau al-mudarabah, dan ketiga yaitu deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudarabah. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah itu di prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah zat damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah ini berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, yaitu pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan wadiah yat damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya, ketentuan umum wadiah. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau ditanggung oleh bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya. Fasilitas ini seperti buku tabungan atau kertas penarikan giro. Yang ketiga, yaitu pada dasarnya bank memberikan bonus kepada pemilik dana, namun tidak ada perjanjian di muka. Yang keempat, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, untuk pembukaan rekening dapat menggunakan biaya administrasi, namun dalam bentuk nominal untuk menghindari riba. Pada bank konvensional itu biasanya dalam bentuk persen, tidak bentuk nominal. Selanjutnya prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah yaitu perjanjian antara peminjam dana dan pengelola dana untuk kegiatan tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mudharabah mutlakah, yaitu kerjasama antara pemilik dana atau biasa disebut sahibul mal dan mudarib atau sebagai bank yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnisnya. Pemilik dana biasanya memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan simpanan kepada mudarib atau bank tadi. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu simpanan dana khusus atau restrict investment di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank seperti dibatasi jenis usahanya, waktunya, atau tempat usahanya. Selanjutnya yaitu penyaluran dana. Bank syariah melakukan penyaluran dana dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, jual beli atau bai. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Dan terakhir yaitu prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Untuk prinsip jual beli, yang pertama ada bai al-murabahah, yaitu bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah. Kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah
dengan memperoleh margin keuntungan yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tangguhan, dan umumnya nasabah itu menggunakan metode pembayaran secara cicilan. Kesepakatan jual beli dan ditambah margin keuntungan dicantum. Kesepakatan harga jual dan ditambah margin itu dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad. Yang kedua yaitu ada jual beli atau bai as-salam. Pada pembelian ini pembelian suatu barang yang penyerahannya atau delivery dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara tunai. Biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. Barang yang dibeli atau yang dijual nanti harus diketahui secara jelas jenisnya, macamnya atau ukurannya, mutu serta jumlah barangnya. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual dan produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan. Selanjutnya ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini yang pertama yaitu ada jenis syirkah al-inan. Perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyerahkan suatu bagian atau porsi modal dan ikut aktif dalam usaha atau kerja tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian. Untuk jenis yang kedua yaitu syirkah mufawadah, di mana perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Untuk tanggung jawab dan beban utang itu dibagi masing-masing pihak. Selanjutnya ada jenis syirkah a'mal atau syirkah abadan atau sana'i. Untuk perjanjian ini kerjasama antara kedua pihak atau lebih memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di mana keuntungan dibagi bersama. Untuk jenis selanjutnya yaitu syirkah wujub, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi atau kredibilitas atau kepercayaan dalam melakukan usaha tersebut. Selanjutnya ada syirkah mudharabah, di mana perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak satunya menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Untuk syirkah mudharabah itu ada dua, yaitu mutlakah dan muqayyadah. Selanjutnya prinsip sewa menyewa. Ada yang pertama yaitu al-ijarah, yaitu perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jenis waktu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua al-jirah al-mutahiyah bit tamlik, yaitu akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada
akhir akad. Selanjutnya prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad kad, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk prinsip kali ini peminjam yang diberikan pinjaman yang diberikan tersebut tidak disertai tambahan pada saat pengembalian. Namun nasabah tetap diwajibkan mengembalikan jumlah dana yang dipinjamkan. Untuk pengembalian peminjaman tersebut dapat dilakukan sesuai kemampuan nasabah, misalnya secara harian atau mingguan. Untuk prinsip ini berdasarkan dari modal yang dialokasikan khusus untuk tujuan itu atau dana yang dari sedekah, infak atau zakat. Baik, pada video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.